Di sini panelis yang mengatakan seperti itu. Coklat susu ya? Ya. Bukan kuning. Ada nggak dikatakan di situ kuning? Tidak ya? Pada dasarnya, pengkaitan pada kedua panelis, yaitu panelis 1 dan 3, yang mengamati dan memeriksa warna bau ais sisa Vietnam Kopi yang telah diminum korban menyatakan warna hasil percobaan 4 menyatakan warna hasil percobaan 6 sangat mendekati dengan warna sisa ais Vietnam Kopi yang telah diminum korban. Warnanya apa? Dia yang mengatakan. Ya. Nah, karena saya hanya menilai dari hasil panelis. Makanya di sini disebutkan coklat susu. Di tabel yang kedua. Ya. Jadi es, susu, filter, kopi, air panas, NaCN diaduk jadinya coklat susu. Benar? Halaman 5. Halaman 5. Ya, coklat susu. Ya, coklat susu. Ditolong dicek bahwa ternyata hasil percobaan itu katanya di sini adalah setelah ditambahkan NaCN ke dalam kopi susu yang sama dengan kopi susu yang ada di Oliver, maka hasilnya warnanya adalah coklat susu. Ini pernyataan dari ahli ini. Bukan kuning. Nah, kedua, ahli, saudara tadi kan mengatakan juga di sini setelah otopsi dan sebagainya, banyak sekali perkataan otopsi yang ahli sampaikan dalam pendapat saudara. Saya ingin mengklarifikasi, apakah pemahaman saudara tentang otopsi di dalam berita acara yang dibawa oleh ahli ini? Apakah pemahaman saudara itu otopsi itu dilakukan partial otopsi atau full otopsi, atau dengan kata lain, apakah membaca berita acara itu kalau dikatakan otopsi, apakah itu artinya adalah kepala dibedah, jantung dibuka, apakah hanya sampel aja pemahaman saudara terhadap berita acara itu? Saya tidak terlalu jauh ingin tahu, saya hanya membaca bahwa melakukan pemeriksaan otopsi, bahasa yang digunakan oleh kedokteran forensik. Sehingga yang saya lebih tertarik adalah apa yang diambil, sampel apa yang diambil dari tubuh korban untuk keperluan analisis toksikologi forensik. Kemudian hasil apa yang didapatkan. Menurut keahlian saudara, apa yang dimaksud dengan otopsi yang sebenarnya? Saya tidak pernah belajar otopsi karena saya seorang toksikologi forensik, bukan kedokteran forensik. Gitu ya. Jadi tidak ini apa saudara lah ya, tidak bidang. Betul. Artinya ketika saudara membahas ini ada kata-kata otopsi, saudara tidak mengetahui apa artinya otopsi. Saya tahu, tapi itu bukan kewenangan saya, bukan keahlian saya untuk mengetahui lebih dalam seberapa jauh dia melakukan otopsi, apa nama otopsinya, interest seorang toksikologi forensik, sampel yang dibawa ke laboratorium toksikologi forensik, lakukan analisa kimia, kemudian mendapatkan hasil. Jadi saudara tahu maksudnya otopsi, tapi tidak tahu sejauh mana gitu. Betul. Nah, pemahaman saudara yang saya tahu otopsi itu bagaimana? Menurut pemahaman saudara, otopsi itu artinya apa? Tadi saya apa? sudah sampaikan, saya tidak mau menjelaskan keahlian yang bukan kewenangan saya. Baik, oke. Oh, silakan. Saudara saksi, ini saudara ahli ya, pada halaman 10 berita acara tanggal 13 Februari 2016, halaman 10. Saya bacakan. Berdasarkan bukti fakta rasio ion dan nilai pH dapat disimpulkan bahwa kopi korban telah ditambahkan Na natrium cyanida baik dalam bentuk serbuk kristal
atau larutan pekat natrium cyanida. Pertanyaan saya, apakah saudara melihat bisa menyimpulkan demikian? Mohon diulang pertanyaannya. Apakah Anda melihat langsung kok bisa menyimpulkan demikian ini? Saya melihat hasil pemeriksaan. Anda tahu dalam hukum fakta itu di mana? Fakta yang saya baca adalah BAP dari hasil pemeriksaan. Itu bukan fakta. Fakta itu yang ada di dalam persidangan sini. Saya bukan ahli hukum. Nah, Yang saya jadikan dasar untuk membuat BAP. ahli Ya, saudara adalah ngomongnya BAP. BAP, berita acara pemeriksaan, bukan fakta. Saudara tidak melihat kristal dan larutan pekat NaCN dari mana saudara ngomong begini? Pengarang. Yang dimaksud, Saudara kan tidak melihat langsung. Anda kan bukan tidak langsung meneliti cyanidanya di dalam perkara ini. saya tidak mengarang. Cyanida bentuknya kristal. Lah iya, dari mana saudara tidak melihat langsung? Tidak ada buktinya di sini. Secara umum bisa kita lihat di literatur cyanida bentuknya kristal. Tahu saya. Ada kan di bukti sini? Di bukti yang saudara terima itu dikirim dari polisi. Anda nggak melihat itu? Anda itu tidak melihat langsung. Sudah tadi di awal saya jelaskan. Kita luruskan Saya ya, menerjemahkan bahwa ahli serbuk memeriksa kristal berdasarkan atau berita larutan acara. pekat cyanida. Itu kan tidak dikirim dari laboratorium forensiknya polisi. Di mana Anda kok bisa menyimpulkan begitu? Saya membaca berita acara berita hasil pemeriksaan yang sampai ke Itu tangan bukan saya. fakta hukum namanya. Data sekunder itu. Data sekunder. Bahasanya jangan dimanipulasi. Sudah. Saudara ahli ya, saudara tadi mengatakan bahwa cyanida itu sifatnya mudah hilang atau menguap ya, barangkali begitu tadi ya, sehingga ditemukan cyanida di dalam lambung korban 0,2 mili. Pertanyaan saya, kalau itu mudah menguap, mungkin nggak itu menjadi 0,5 mili misalnya, ditemukan di dalam lambung? Saya hanya berbicara fakta. Fakta. Fakta yang ada di situ dari hasil pemeriksaan didapatkan 0,2. Ya. Jadi kalau diajak mencari kemungkinan, nanti ceritanya lain. Ya, ahli kan mengatakan bahwa sifatnya mudah hilang, sehingga 0,2. Mungkin nggak itu jadi hilang gitu, jadi 0. Jadi tidak ada ditemukan cyanida itu di dalam tubuh, mungkin nggak menurut keahlian saudara? Kalau misalnya terjadi itu mungkin saja, tapi yang saya bicarakan di sini faktanya hasil pemeriksaan dari laboratorium forensik ditemukan 0,2. Iya, menurut pengetahuan saudara. Mungkin saja tadi. Mungkin saja jadi 0, jadi tidak ada ditemukan cyanida itu, mungkin saja dalam Mungkin satu saja. kasus tertentu. Kalau tidak ditemukan cyanida dalam tubuh misalnya seperti yang saudara bilang, lalu bagaimana kita membuat kesimpulan penyebabnya? Saya Contoh membuat ini. kesimpulan berdasarkan fakta. Kesimpulan yang tidak ada faktanya saya tidak mau membuat di sidang di sini. Tapi bisa saja ya, bisa saja jadi hilang ya, cyanida itu jadi Iya. 0. Cukup. Satu lagi yang mulia, coba fakta dengan data. Jadi saya kira bukan fakta yang diberikan, tapi ada data daripada berita acara mungkin ya ahli ya. Kalau fakta kan sudah di persidangan, kalau data kan dikirim oleh penuntut umum atau penyidik kepada saudara kan. Jadi saya coba klarifikasi. Pertanyaan saya adalah begini, ini menyangkut soal ilmu saja ini, tidak terlalu sulit. Pemeriksaan terhadap saudara umpamanya, ada orang memeriksakan, tolong dulu periksa bahwa kopi ini atau orang ini, periksa dulu hasilnya apa, gitu ya. Kalau ternyata hasilnya ditanya racun, apakah ada racun atau tidak, lantas ada satu alat yang dipakai untuk memeriksa racun itu. Ternyata
alat itu tidak mampu mendeteksi adanya racun.